Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala faslun ay hadza faslun fi arkanil khutbataini, menerangkan tentang rukun dua khutbah. Ini semua ya, baik khutbah yang ada pada sholat Jumat terutama dan termasuk juga khutbah nanti dengan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, ini mengacu kepada rukun dua khutbah seperti ini. Tapi yang pada malam hari ini kita fokus terkait dengan masalah rukun khutbah Jumat. Ini perlu bagi kita sebenarnya, rukun khutbah ini diperuntukkan bagi khatib, bagi orang yang bertugas melaksanakan pelaksanaan sholat Jumat, terutama bagi khatib. Khatib, seorang khatib itu harus menguasai dan memang harus mengetahui tentang rukun-rukun khutbah, termasuk juga nanti syarat-syaratnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan buat kita sebagai makmum, katakanlah, juga memang harus mengetahui. Kenapa ini penting bagi kita ketahui? Sebab nanti sekiranya terjadi hal-hal yang memang dianggap, katakanlah, seorang khatib itu tidak membawa salah satu dari rukun khutbah, atau misalnya seorang khatib itu lupa, ini tidak di sini. Sebab kenapa? Rukun ini kalau memang ditinggalkan mengakibatkan khutbahnya tidak sah dan juga berefek sholat Jumatnya juga berpengaruh kan sah. Jadi memang kita harus memperhatikan nanti termasuk rukun khutbah ini apa saja, dan nanti kita akan uraikan. Kata muallif pengarang kitab, arkanul khutbataini, bermula rukun ini ijmalan secara global. Sebab nanti secara terperinci itu rukun dua khutbah itu ada 8. Ya. Ada 8. Nanti yang tiga pertama ini sama tuh diulang, baik di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua. 3 yang pertama itu sama. Apa yang pertama? Ahaduha, salah satu dari yang 5. Hamdulillahi fihima, yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala fihima, pada kedua khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Ini perlu kita pahami, hamdulillah ini rukun yang pertama adalah seorang khatib itu wajib untuk mengucapkan hamdalah. Dan ini ada 2. Hamdulillah ini satu pujiannya pada khutbah rukunnya ini mutlak harus menggunakan 8 hamdun. Hamdun itu kan pujian. Nanti kalau sekiranya di luar hamdun ini mengakibatkan gak sah. Kita biasanya sering mengenal para khatib mengucapkan alhamdulillah tuh. Itu hamdulillah. Pertama adalah hamdun, pujian. Kalau menggunakan selain 8 hamdun boleh nggak? Nggak bisa. Mutlak harus menggunakan 8 hamdun. Boleh dia menggunakan nanti jumlah ismiyah, misalnya alhamdulillah, atau juga dia menggunakan jumlah fi'liyah, misalnya dia mengucapkan ahmadullah, boleh menggunakan fi'il. Atau juga ana hamidunillah, saya memuji Allah. Atau juga dibalik dengan jumlahnya, jumlah ismiyah dengan mendahulukan khobarnya. Misalnya lillahil hamdu, boleh.
Tapi selain itu tidak boleh seorang khatib pada rukun yang pertama mengucapkan selain hamdun. Misalnya dia mengucapkan asyukurulillah, nah ini tidak boleh. Harus mutlak menggunakan lafaz hamdun. Yang kedua adalah menggunakan lafzul jalalah, lafaz Allah. Mutlak, nggak boleh menggunakan sifat-sifat Allah. Harus lafzul jalalah. Kenapa? Karena dengan lafzul jalalah, lafaz Allah ini ada ikhtisos, pengistimewaan terhadap lafaz Allah itu. Kalau disebut Allah berarti seluruh sifat-sifat kamaliyah kesempurnaan Allah itu ada pada Allah. Kalau dia menggunakan katakanlah sifat-sifat Allah misalnya Alhamdulillahirrahman misalnya, ini nggak boleh. Kenapa? Dia menggunakan asma dari sifat Allah itu Ar-Rahman. Ya, nama-nama Allah hanya menggunakan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman berarti kan sifatnya yang Maha Pengasih. Nanti sifat-sifat yang lain terbawa. Kalau menggunakan lafzul jalalah, lafaz Allah, berarti seluruh sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kesempurnaan itu mencakup ada pada lafzul jalalah. Maka mengharuskan seorang khatib menggunakan satu adalah hamdun, yang kedua lafzul jalalah. Ini rukun khutbah yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniha, yang kedua dari 5 rukun 2 khutbah itu adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihima. Yang kedua, rukunnya adalah seorang khatib harus wajib mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk sholawat ini adalah tertentu, udah mutlak dengan mengucapkan as-sholat, ya, bukan salam. Ya, kalau salam kurang, berarti nggak cukup, harus menggunakan sholawat. Kata-kata as-sholat, boleh mengucapkan as-sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, atau dalam bentuk jumlah fi'liyah, jumlah du'a'iyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu jumlah fi'liyah, ya, dalam bentuk jumlah du'a'iyah, atau juga dalam bentuk fi'il, usolli atau nusolli ala sayyidina Muhammadin. Yang penting bentuknya itu adalah sholat, ya, as-sholat. Kalau dia menggunakan salam saja, ini enggak cukup. Yang ditentukan adalah lafaz as-sholat. Maka biasanya kalau khatib kita menggunakan jumlah du'a'iyah tuh. Allahumma sholli, ya, wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misalnya. Itu merupakan rukun yang kedua daripada 2 khutbah. Nah, yang kedua ini pada lafaz Nabi Muhammad. Kalau dalam lafaz Nabi Muhammad boleh kita menggunakan lafaz Nabi Muhammad atau juga menggunakan isim zohir. Maksudnya apa? Nama-nama Nabi Muhammad itu banyak, boleh kita menggunakan selain nama Nabi Muhammad. Misalnya Al-Mustafa, atau juga misalnya Ahmad, as-salatu ala sayyidina Ahmad misalnya, itu boleh. Yang penting isimnya isim zohir, namanya jelas tuh, ya. Nama lain dari Muhammad Ahmad, misalnya Al-Mahi yang menghapus dosa melalui syafaat, atau juga Al-Hasyir, ya, itu yang akan berada di depan dalam hari pembangkitan, ya. Itu dengan nama-nama lain Nabi Muhammad, atau Al-Mustafa yang terpilih, Al-Mukhtar. Ini wajib dalam membaca sholawat rukun khutbah ini harus menggunakan isim zohir, tidak boleh menggunakan isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti, domirnya huwa, ya.
Ini dibahas dalam kitab Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin Al-Maribadi. Di sana dijelaskan lebih rinci. Banyak para fuqaha tapi dia juhala. Karena memang kenapa tidak memperhatikan banyak sekali. Ini kalau kita lihat ada kadang-kadang kan ada buku-buku khutbah. Ya, itu buku-buku khutbah kadang-kadang kalau yang membuat naskahnya orang yang memang mohon maaf pengetahuannya kurang, itu kadang terjebak dengan menggunakan isim domir. Mana isim domir misalnya dalam kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sini dia baca shalawatnya sallallahu alaihi, domir nih. Sallallahu alaihi, hi-nya ini adalah domir. Meskipun dia marjaknya kembali kepada lafaz sebelumnya Sayyidina Muhammad, ini enggak boleh dan mengakibatkan khutbah ini enggak sah. Maka di sini disinggung oleh Imam Zainuddin Al-Maribadi, banyak para fuqaha muda yang tidak memperhatikan ini. Ya. Jadi di situ sholawatnya sallallahu alaihi, mestinya kita menggunakan isim zohir namanya sallallahu ala sayyidina Muhammad, mestinya begitu, atau sallallahu ala Ahmad. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kita juga harus perhatikan sebagai makmum, katakanlah ketika terjadi pembacaan rukun-rukun khutbah di awal, jangan sampai kita nggak memperhatikan imam bacanya bagaimana, khotib bacanya bagaimana. Ya, bukan kita ingin mencari kesalahan, kita waspada, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang memang tidak disadari oleh khotib. Tapi insya Allah kalau khatib-khatib di lingkungan kita ini merupakan orang-orang alim yang sudah mumpuni dan menguasai tentang rukun-rukun khutbah. Jadi yang kedua itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menggunakan lafaz sholawat, ya, nggak boleh dengan salam saja. Tapi kalau diiringi as-sholatu wassalamu boleh. Atau misalnya Allahumma sholli wa sallim. Yang kedua, boleh juga menggunakan isim zohir dalam bentuk nama Nabi kita langsung Sayyidina Muhammad, atau dengan nama-nama lain dari Nabi kita selain dari Nabi Muhammad, misalnya Ahmad, Al-Hashir, Al-Mahi dan lain sebagainya. Misalnya Gharil Muhajjalin, banyak itu Nabi mempunyai nama-nama yang lain. Kemudian yang ketiga dari rukun khutbah itu adalah al-wasiyatu bin taqwa fihima. Seorang khatib wajib untuk menyampaikan wasiat takwa. Ini namanya wasiat al-amru, sebagai upaya memerintahkan, bin taqwa dengan ketakwaan, diingatkan. Nah, ini biasanya seorang khatib itu bukan semata-mata memerintahkan kepada jamaah, tapi juga meniatkan dia untuk menjadikan perintah ini yang didahulukan adalah niatin buat pribadi khatib. Jadi mengingatkan bukan hanya kepada orang lain, tapi juga mengingatkan kepada diri pribadi seorang khatib. Nah, ini yang namanya takwa, ya. Apa? Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Memerintahkan kepada jamaah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ini menggunakan wasiat takwa. Tapi ini para jamaah enggak mesti dengan ucapan ittaqullah. Biasanya kita umumnya seorang khatib mengucapkan ittaqullah, atau misalnya usi wa nafsi bitaqwallah, atau usikum wa nafsi bitaqwallah, mengingatkan. Ini sebagai bentuk rukun yang ketiga, mengingatkan dengan ketakwaan. Tapi gak mesti harus dengan ittaqu, boleh juga dengan lafaz-lafaz yang lain, selama dia ini menunjukkan makna sebagai apa? Al-wa'zu wal khus, sebagai nasihat agar orang-orang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
Misalnya apa selain ittaqullah, misalnya adiullah wa adiur rasul. Nah, ini bagian sama tuh, meskipun bahasanya bukan lafaz ittaqullah, tapi memadai ketika seseorang mengucapkan wasiat dalam bentuk bahasa adiullah wa adiur rasul. Kemudian yang keempat para jamaah, wa qiraatu ayatin minal qur'ani, membaca salah satu atau satu ayat dari Al-Qur'an fi ihdahima, pada salah satu dari dua khutbah. Boleh kita membaca ayat Al-Qur'an tuh satu ayat pada khutbah pertama, boleh juga kita membaca pada khutbah yang kedua. Tapi di sini yang lebih afdol dibaca adalah pada khutbah yang pertama. Nah, ini biasanya kita paham nih, ya, khutbah biasanya boleh khatib itu membaca di atas pada muqaddimah atau juga nanti setelah di akhir sebelum dia duduk pada antara dua khutbah. Boleh juga dia membaca ayat pada khutbah yang kedua, tapi yang lebih afdol seorang khatib itu membaca salah satu ayat Al-Qur'an pada khutbah yang pertama. Tapi ini ayatnya ini mufhimatin, ayat yang bisa dipahami. Ya. Kalau di sini dicontohkan dalam surah Muddatsir, Al-Muddatsir summa nazar. Ini meskipun memang satu ayat, tapi perlu penafsiran. Maknanya kan kemudian dia memikirkan, ini maksudnya apa nih gitu. Ini jadi kalau kita yang paling bagus membaca ayat yang utuh yang bisa dipahami, ya. Terkait dengan masalah apaan ayat-ayat itu? Ya, termasuk masalah nasihat, kemudian masalah janji-janji Allah, atau juga ancaman-ancaman, atau juga tentang kisah-kisah. Nah, ini bagian daripada membaca salah satu ayat Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, dia yang kelima ini adalah wa qamisuha ad-du'a, membaca doa. Membaca doa lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Doa buat orang-orang mukmin, orang-orang mukminah fil akhirah, terkait dengan urusan-urusan akhirat. Ya, urusan-urusan akhirat ini yang harus dikedepankan. Misalnya ini kita membaca doa. Kapan dia dibaca doa ini? Fil khutbatis tsaniyah, pada khutbah yang kedua. Ya, khutbah yang kedua, doa seorang khatib wajib untuk membaca doa, termasuk yang paling utama adalah terkait dengan ampunan dan terkait dengan masalah urusan akhirat. Dan ini sifatnya umum. Ya, kita biasanya pahamnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kita berdoa ini jangan sampai seorang khatib mengucapkan doa Allahumma ighfir li jami'il muslimina jami'a dzunubihim. Ya Allah, ampunilah seluruh orang-orang Islam jami'a dzunubihim, semua dosa-dosa mereka. Ini enggak boleh. Kenapa menggunakan jami'a pada keduanya? Buat orang muslim semuanya. Kemudian jami'a dzunubihim juga semua dosa-dosa mereka semuanya. Kenapa? Karena kita meyakini nanti pada hari kiamat ada tuh yang namanya orang-orang Islam, itu kita yakini ada yang masuk ke dalam neraka. Gitu. Kalau kita membaca doa ini, kita menyalahi, karena memang Allah sudah takdirkan ada di antara umat Nabi Muhammad, meskipun dia Muslim, itu ada yang masuk neraka. Gitu. Tapi ini perlu proses, artinya enggak selamanya itu proses seperti kita mencuci piring.
yang kotor dicuci, kan udah bersih, masukin lagi, masukin ke telaga Kausar dari Rasul, nanti baru masuk surga. Kalau kita baca doa seperti ini, pengarang mengatakan ini termasuk la yajuzu, nggak boleh kita baca doa Allahumma ighfir li jami'il muslimina jami'a dzunubihim. Tapi kita cukup membacanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau kita menggunakan dua lafaz pada lafaz yang pertama dan kedua, menggunakan dua-duanya jami'ah seluruhnya, ini kita nanti menyalahi daripada takdir Allah bahwa ada dari umat Nabi Muhammad kelak fil akhirah ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Walau wahidan, di sini sekalipun itu satu orang, begitu. Nah, makanya kita menggunakannya ya Allahumma ighfir li jami'il muslimina dzunubahum. Kalau itu boleh menggunakan satu jami aja ya. Tapi kalau kita biasanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang memang prosesnya itu bukan berarti semuanya dosa-dosa dari umat Nabi Muhammad itu diampuni. Maka ini dikatakan tadi oleh pengarang kitab la yajuzu Allahumma ighfir li jami'il muslimina jami'a dzunubihim. Nah, ini terdapat pada khutbah yang kedua ya, khutbah yang kedua. Nah, para jamaah sekalian, ini terkait dengan masalah doa ya. Kalau seorang khatib ketika membaca doa itu tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kalau khatib itu memang sunnahnya dia megang tongkat begitu. Nah, ketika khatib dan juga termasuk ketika khatib itu menyampaikan materinya itu yang bagus dia tidak mengangkat tangan. Karena ini bagian dari sifat yang merupakan kemakruhan. Ya. Dia cukup yang kiri pegang tongkat, yang kanan ini pegang bagian harfi mimbar, bagian pinggir mimbar. Gitu. Kalau yang biasanya menggunakan naskah untuk apa? Untuk lebih fokus. Kadang-kadang kalau nggak pakai teks kelamaan, lebar-lebaran. Tapi bagaimana seseorang bisa menyikapinya? Ya, tergantung seorang khatibnya. Nah, ini ketika Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, seorang khatib dia tidak perlu mengangkat kedua tangan seperti halnya kita. Kalau jamaah itu tetap ada mengangkat kedua tangan. Meskipun ini ada ikhtilafiyah. Jamaah bagaimana? Angkat kedua tangan apa? Diam aja, cukup mengaminkan. Karena memang Rasulullah tidak menjelaskan untuk mengangkat kedua tangan, ya, hanya menyampaikan untuk mengaminkan. Tapi ini dikiaskan dengan doa-doa yang lain. Maka tetap kita pada saat khatib menyampaikan doanya kita mengangkat kedua tangan. Sama dikiaskan pada saat seseorang melaksanakan ibadah sholat, itu yang namanya kita doa ya habis sholat itu mengangkat kedua tangan. Ini memang ada sebuah hadis itu ya, di sana disampaikan inna rabbakum hayyun karimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemalu, karimun dan maha mulia ya. Yastahi min abdihi, Allah itu malu min abdihi dari seorang hamba idza rafa'a alaihi yadaihi, apabila dia idza rafa'a ilaihi yadaihi, apabila dia mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, ini orang dia balik tapi ada sifron, dia enggak mendapatkan apa-apa. Allah malu maksudnya ketika dia berdoa, dia pulang agak dapat apa-apa, tangannya hampa begitu. Allah merasa malu. Makanya ketika seseorang berdoa itu Allah kasih. Dan ini termasuk syarat-syarat adab dari berdoa itu, kita memang disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Idza da'awtallaha fad'u, jika kamu berdoa kepada Allah ya fad'u bi batini kaffaika, kemudian angkatlah
Kita angkat kedua tangan kita. Ini sampai mana nih mengangkat kedua tangan kita? Hazwa sadrihi, seukuran dada kita. Jadi kita kalau mengangkat begini. Termasuk itu bolsiqaini dan karena kan kita doa macam-macam ya angkatnya. Ini yang memang diajarkan yang paling bagus bukan begini. Boleh. Yang bagus itu kita menempelkan bolsiqaini yadaihi, menempelkan tangan kita seukuran dada. Ya, ini begini. Ini yang diajarkan ya. Termasuk guru-guru kita mengajarkan kepada kita ini boleh begini, boleh begini. Tapi juga jangan sampai kita melebihi batas daripada hajaman tibaihi. Ya, jangan kita melebihi sampai ke atas gitu. Kecuali memang di sini kaitannya memang ada hal-hal yang memang illa asaddul amru, illa asaddal amru, kecuali memang itu ada urusan yang sangat mendesak seperti Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa sampai kelihatan itu apa namanya bayadul ibti, artinya keteknya itu putih kelihatan. Itu pada saat sholat istisqa ya. Pada sholat istisqa Rasulullah sampai mengangkat begitu karena begitu pentingnya. Ini hal-hal tertentu boleh sampai ini. Tapi kalau untuk hal yang biasa ini kita diperintahkan mengangkat kedua tangan kita ya hazwa sadrihi sampai dada. Paling tinggi banget hajaman kibaihi bagian sampai sini puncak. Ya. Ini termasuk tangan kita yang bagus nih diajarin sama guru kita. Memang itu ada hadisnya pada riwayat Imam Abu Daud. Ya kita ada menempelkan kedua tangan kita. Ini seperti ini. Ini terkait dengan masalah doa. Ya. Dan kita pada saat berdoa itu mengaminkan dari khatib yang membaca doa. Kalau khatib itu tidak mengangkat kedua tangan. Nah, ini terkait materi kita pada malam hari ini. Yang kedua juga setelah kita fa'idza faragta famsah bihima wajhaka. Habis kita doa, kita pisah kedua tangan kita ke muka kita. Ini dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, ini riwayat Ibnu Majah dan ini juga termasuk banyak adab-adab doa yang harus kita perhatikan. Artinya yang lebih bagus kita menghadap kiblat gitu. Ya, artinya doa apapun nggak mesti dalam hal-hal di sholat saja, termasuk aktivitas lain dan termasuk kita dalam keadaan masih bersuci dan kemudian juga ini dengan kita meyakini doa yang kita panjatkan itu pasti diterima. Wa antum bil muqinina bil ijabah, dan kita meyakini apa yang kita menanjatkan kepada Allah itu kita yakini akan diijabah oleh Allah. Jangan sampai kita berdoa kemudian ada keraguan ya, gimana nih ya, ini yang bikin masalah ini. Jadi kita yakin namanya berdoa karena Allah Subhanahu wa taala terus menyampaikan dalam ayatnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti kata Allah itu jawabnya. Astajib lakum, pasti aku akan mengijabah. Nah, tapi memang terkait dengan doa ini ya bisa jadi Allah itu langsung memberikan apa yang kita minta langsung. Ini qani bi'ainil matlub ya. Qani bi'ainil matlub, dan mati pada dua rakaat sama seperti dua khutbah menempati dua rakaat sholat. Nah, ini kaitan materi kita, kiranya ada hal-hal yang perlu diperjelas atau ditanyakan, saya persilakan. Mohon maaf. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.